Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan merupakan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi semua makhluk di alam semesta. Tetesan air yang turun dari langit menjadi sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Berkat kekuasaan Sang Khalik, setiap saat miliaran liter air berpindah dari lautan menuju atmosfer lalu kembali lagi menuju daratan. Kehidupan pun bergantung pada daun air ini, seperti yang dipaparkannya oleh Harun Yahya dalam tulisan teks audio seperti berikut ini. The signs in the heavens and the earth for men of understanding. Di dalam tulisan barusan bahwa Harun Yahya membuktikan kebenaran dan kesesuaian ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan fenomena hujan dengan sains modern. Bahkan Harun Yahya memaparkan dalam bidang sains teknologi modern, andai manusia mencoba mengatur daur di alam semesta, maka tak akan pernah berhasil, walaupun mengerahkan semua teknologi yang ada di bumi. Tanpa harus menggunakan biaya teknologi, makhluk hidup di bumi bisa menikmati air melalui proses penguapan. Menurut Harun, setiap tahunnya 45 miliar liter kubik air menguap dari lautan. Air yang menguap tersebut dibawa angin melintasi daratan dalam bentuk awan. Setiap tahun 3-4 miliar liter air dibawa dari lautan menuju daratan untuk dapat dinikmati dan dimanfaatkan manusia. Untuk itulah Al-Quran mengajak manusia untuk mensyukuri hujan sebagai karunia yang diberikan Allah kepada makhluknya. Dalam Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 68-70, Sang Khalik berfirman, "Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkannya? Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin, maka mengapa kamu tidak bersyukur?" Menurut Harun, Al-Quran dalam surat Az-Zukhruf ayat 11 mendefinisikan hujan sebagai air yang dikirimkan menurut kadar. Dalam ayat itu Allah berfirman, "Dan yang menurunkan air langit menurut kadar yang diperlukan." Harun menjelaskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat sesuai dengan hasil kajian ilmu pengetahuan modern. Betapa tidak, hujan turun ke bumi dengan takaran yang tepat. Takaran pertama yang berhubungan dengan hujan tentulah kecepatan turunnya. Menurut Harun, benda yang berat dan ukurannya sama dengan air hujan bila dijatuhkan dari ketinggian 1200 meter akan mengalami percepatan terus-menerus dan akan jatuh ke bumi dengan kecepatan 558 km per jam. Akan tetapi rata-rata kecepatan jatuhnya air hujan hanyalah 8-10 km per jam. Papar Harun, ia menjelaskan air hujan jatuh ke bumi dengan kecepatan yang rendah karena titik hujan memiliki bentuk khusus yang mampu meningkatkan efek, yaitu efek gesekan atmosfer dan membantu hujan turun ke bumi dengan kecepatan yang lebih rendah. Harun menuturkan, andaikan bentuk titik hujan berbeda atau andaikan atmosfer tak memiliki sifat gesekan, maka bumi akan menghadapi kehancuran di setiap hujan turun. Menurut dia, ketinggian minimum awan hujan adalah 1200 meter. Efek yang ditimbulkan satu tes air hujan yang jatuh dari ketinggian tersebut sama dengan benda seberat 1 kg yang jatuh dari ketinggian 15 cm.
Awan hujan pun dapat ditemui pada ketinggian 10.000 meter. Pada kasus ini, satu tetes air yang jatuh akan memiliki efek yang sama dengan benda seberat 1 kg yang jatuh dari ketinggian 110 cm. Tutur Harun. Ia menambahkan dalam 1 detik kira-kira 16 juta ton air menguap dari bumi. Jumlah itu, ungkap Harun, sama dengan jumlah air yang turun ke bumi dalam 1 detik. Dalam 1 tahun, diperkirakan jumlah ini akan mencapai 505 kali 1.200 ton. Air terus berputar dalam daur yang seimbang berdasarkan takaran. Para saintis telah mempelajari beragam jenis awan. Selain itu, kalangan ilmuwan juga meneliti proses terbentuknya awan dan bagaimana hujan terjadi. Secara ilmiah, saintis memaparkan proses terjadinya hujan dimulai dari awan yang didorong angin. Awan cumulonimbus terbentuk ketika angin mendorong sejumlah awan kecil ke wilayah awan itu bergabung hingga kemudian terjadi hujan. Tentang fenomena pembentukan awan dan hujan itu, Al-Quran pun menjelaskannya secara akurat. Simaklah Al-Quran surat An-Nur ayat 43. Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Menurut Harun Yahya, manusia baru mengetahui tahapan pembentukan hujan setelah radar cuaca ditemukan. Namun, Al-Quran telah menjelaskan secara detail pada 14 abad silam. Berdasarkan pengamatan radar, pembentukan hujan terjadi dalam 3 tahap. Pertama, pembentukan angin. Kedua, pembentukan awan. Ketiga, turunnya hujan. Dan jauh sebelum manusia mengetahui itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 48 berfirman, Allah, dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya, maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Menjelaskan ayat itu sangat sesuai dengan pemantauan radar cuaca. Tahap pertama, pembentukan hujan dijelaskan lewat Allah, dialah yang mengirimkan angin. Tahap kedua dijelaskan dalam, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Tahap ketiga, lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Cukup sekian pembahasan dari admin tentang pembahasan mukjizat Al-Quran tentang hujan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat anda kalian semua. Selebihnya atau sekurangnya ya mudah-mudahan barokah buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke sahabat kaum Cadas Das Rekor, cukup sekian dan terima kasih pembahasan dari admin CDR Cadas Das Rekor. Mudah-mudahan kaum Cadas Das Rekor pada sehat semua selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.